Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang masih bergabung di Zoom meeting ini dan akan memperhatikan kelompok kami untuk menjelaskan mengenai proposal bisnis yang telah kami buat. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bisnis kami, yaitu yang memiliki nama brand Ratu Homeware. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa, boleh dikasih tahu aja ya. Oke, berikutnya agendanya apa aja sih yang mau kita bahas malam ini, khususnya di kelompok 5. Yang pertama ada latar belakang dan visi misi. Yang kedua ada penjelasan produk, lalu ada struktur organisasi, lalu ada layout bisnis canvas, lalu yang terakhir ada rancangan anggaran biaya, dan nggak lupa juga ada penutupnya. Oke, sekarang kita mulai dari latar belakang ya teman-teman. Di sini latar belakang kenapa sih ada Ratu Homeware? Ini tuh sebetulnya didirikan karena sebagaimana yang kita ketahui, kita semua dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini ternyata belum selesai juga. Dan kita juga sadar semenjak ada pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang berkegiatan di rumah, segala aktivitas tuh bahkan hampir semua aktivitas dirumahkan gitu. Nah, meskipun kita berkegiatan di rumah aja, biar gak bosan, kan biasanya kalau di rumah tuh bajunya itu aja gitu ya, dan lebih santai. Nah, kita tuh ingin membuat orang-orang yang terutama fashionable, stylish, itu bisa tetap berpenampilan elegan, stylish, meskipun di rumah aja gitu. Selain itu juga nggak bisa kita pungkiri, di zamannya pandemi COVID-19 kayak gini, pasti kebanyakan ekonomi itu pada turun ya, menurun keuangannya. Nah, di sini juga kami ingin meningkatkan ekonomi keluarga, ekonomi orang-orang yang berkaitan, dan juga di bidang fashion ini, maksudnya di pandemi COVID-19 ini, bidang fashion itu semakin berkembang dengan pesat. Mungkin seperti itu ya latar belakangnya, lebih kurangnya. Berikutnya ada visi misi yang akan dijelaskan oleh Mbak Dela. Dipersilakan. Visi dan misi. Visi kami adalah menjadi trust center internasional dan pakaian yang dijual banyak diminati oleh setiap kalangan dan membuat konsumen merasa puas dengan produk yang kami jual. Serta merasa nyaman ketika menggunakan produk kami. Misinya adalah konsumen merasa nyaman dan percaya diri, menjual dengan harga yang terjangkau, memperluas jaringan network, memperbanyak real testimoni positif, memperkuat digital marketing, menerapkan haki, dan memberikan inovasi-inovasi baru terhadap bidang fashion. Berikutnya ada penjelasan produk yang akan dijelaskan oleh Mas Teguh. Silakan. Untuk penjelasan produk sendiri, kami memiliki 2 ukuran. Yang pertama itu ukuran standar dan ukuran jumbo. Bedanya ukuran standar dan jumbo itu ada di lingkar dadanya. Untuk yang standar, lingkar dadanya itu 115 cm, sedangkan yang jumbo itu 130 cm. Dan dari kedua produk tersebut, panjang bajunya itu sama, 135 cm. Berikutnya ada struktur organisasi. Ini sekaligus perkenalannya teman-teman. Di sini yang pertama ada direktur utama dan ini yaitu saya. Terus ada manajer produksi yang dipegang oleh Mas Teguh. Boleh Mas Teguh say hi? Oke, yang berikutnya ada manajer administrasi dan keuangan yaitu Mbak Dela. Mbak Dela boleh say hi? Nah, itu dia ya Mbak Dela. Lalu yang berikutnya ada juga manajer pemasaran yang dipegang oleh Mas Ridwan Maulana. Nama Mas Ridwan boleh say hi? Oke, berikutnya ada layout bisnis
Ini ya Canva. Di sini akan dijelaskan oleh Mas Ridwan dan Mbak Dela. Dipersilakan. Mungkin maksudnya layout bisnis kanvas ya. Oh iya, Canva. Maaf ya, kurang S ya. Maaf. Yang pertama ada key partner. Key partner atau homeware terdiri dari 10 pemasok, yaitu selegram, fotografer, konveksi, perusahaan tekstil, distributor daerah, agen cabang, reseller, ekspedisi, toko plastik, dan toko printing handtag label untuk menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas sehingga diterima di masyarakat. Yang kedua ada key activities. Key activities merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan tim Ratu Homeware dari mulai produksi hingga pendistribusian kepada pelanggan. Kami selalu berusaha mengoptimalkan bagian key activities ini agar mendapatkan pendapatan yang maksimal dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada key resource. Sumber daya yang dibutuhkan Ratu Homeware adalah berupa materi juga bahan-bahan seperti kain untuk diproduksi. Sebelum diproduksi, kami selalu memastikan kain yang digunakan bagus dan tidak terawang ataupun luntur. Yang keempat ada unique value proposition. Ratu Homeware memiliki nilai keunikan yang baik dalam segi desain, memiliki konten video-video menarik, harga yang terjangkau, bahan yang premium, serta kemasan yang bagus. Tak hanya itu, koleksi Ratu Homeware juga bisa dipakai oleh ibu menyusui dan ada ukuran jumbo. Selanjutnya, konsumer adalah untuk menjalin terhadap konsumen, kami juga menggunakan memberikan pelayanan dengan media sosial antara lain WA, WhatsApp atau Instagram, TikTok, serta kami juga rutin mengadakan giveaway terhadap pelanggan. Channel. Untuk mendapatkan informasi-informasi terhadap produk yang kami jual, bisa dilihat dari media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Ada juga jika ada yang membeli langsung, bisa ke toko-toko seperti marketplace. Consumer segment. Produk yang kami jual dipakai oleh setiap kalangan seperti pekerja, pelajar SMP dan mahasiswa, ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, dan beberapa masyarakat di Indonesia. Cost struktur. Biaya yang dibutuhkan Ratu Homeware berasal dari pemilik dan uang kas. Ada juga cost struktur yang kami sendiri terdiri dari 4 biaya produksi, biaya operasional, biaya gaji, dan biaya transportasi. Revenue stream. Kami memiliki 4 aliran, yaitu penjualan produk ecer, distributor, agen, dan reseller. Berikutnya, kita memasuki bab financial plan yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Mas Ridwan. Silakan. Cost. Ya, yang pertama ada biaya listrik dengan jumlah harga 1 juta. Yang kedua ada WiFi dengan kecepatan 100 Mbps dengan jumlah harga 1.380.000. Yang ketiga kontrak selegram untuk 1 orang dengan jumlah 10 juta. Yang keempat ada gaji fotografer untuk 1 orang dengan jumlah harga 1 juta. Gaji admin untuk 1 orang 2.500.000. Gaji driver 1 orang 2 juta. Gaji karyawan 3 orang dengan jumlah harga 3 juta. Total semuanya yaitu 20.880.000 rupiah. Berikutnya ada variable cost yang akan dijelaskan oleh Mas Teguh. Dipersilakan. Untuk variable cost, kita memiliki yang pertama itu selotip dengan
banyak 10 buah dengan total harganya 70.000. Yang kedua, tali rapia dengan banyak 25 buah dengan total harga 125.000. Yang tiga itu spidol maker dengan banyak 8 buah untuk harga satuannya 8.000 dan totalnya 64.000. Yang keempat, biaya operasional photoshoot yang satu dengan total harga 1.500.000. Untuk biaya transportasi 600.000. Yang keenam, konsumsi dengan total harga 2 juta. Yang ketujuh, jasa pick up kurir 6 orang dengan harga 250.000 per orang dan totalnya 1.500.000. Yang kedelapan, bahan rayon premium dengan panjang 4 yard dengan harga 1 yardnya 18 juta dan total semuanya itu 72 juta. Biaya jahit untuk 3.000 pieces, untuk satu piecesnya 14.500 dan jumlah totalnya 43.500.000. Untuk karung satu piecesnya itu 7.000, kita membutuhkan 100 pieces, jadi totalnya 700.000. 11 kancing batok dengan harga satu lusinnya 22.000, kita membutuhkan 40 lusin sehingga jumlahnya 880.000. Plastik packaging untuk satu piecesnya itu dengan harga Rp1.000. Kita memerlukan 3.000 pieces hingga jadi totalnya 3 juta. Hand tag satu piecesnya itu Rp500. Kita memakai 3.000 pieces dengan total 1.500.000. Yang terakhir itu woven. Satu piecesnya sama Rp500. Kita membutuhkan 3.000 pieces dengan total harga 1.500.000. Dan untuk total keseluruhan harganya itu Rp128.939.000. Dan untuk variable cost per piecesnya itu kita mendapatkan Rp42.980. Yang berikutnya ada BEP atau break even point. Di sini akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, saya jelaskan bahwa modal yang pertama itu ada 150 juta dengan estimasi jumlah fixed cost yaitu 20.880.000 dan juga variable cost yaitu 128.939.000 dan dengan rincian variable cost per piecesnya adalah 42.980. Nah, di sini kami menjual dengan harga 130.000 per piecesnya dan kami akan mendapatkan titik impas yaitu pada sebagai berikut ya, saya jelasin. Yang pertama, jika kita menjual 100 pieces, kami akan mengalami kerugian sebesar 12 juta. Jika kami menjual 200 pieces, kami masih mengalami kerugian sebesar 3.476.000. Tapi jika kami memulai dari volume penjualan 300 pieces, kami akan mendapatkan laba sebesar 5.226.000. Nah, kami akan mendapatkan titik impas pada penjualan mulai 2.000 karena kami akan mendapatkan laba sebesar 153.160.000. Nah, jika kami berhasil menjual 3.000 pieces, kami akan mendapatkan laba sebesar 240.180.000. Lalu berikutnya ke profit revenue sharing akan dijelaskan oleh Mbak Dela. Silakan. Halo Mbak Dela. Ya. Profit revenue sharing. Menurut kesepakatan kita bersama, laba dan kerugian, untung dan kerugian
di bawah ini, yaitu kas perusahaan 30%, Gandini Kamala 25%, Teguh Gumilang 15%, Dela Nulai 15%, Ridwan Maulana 15%. Berikutnya kita sudah berada di tahap akhir ya teman-teman, yaitu penutup. Kami menyimpulkan bahwa memulai jadi pebisnis harus memiliki sifat percaya diri, berani mengambil resiko, tanggung jawab, memiliki sifat kepemimpinan atau leadership, jujur dan tekun, serta harus memiliki inovasi, harus memiliki sikap yang inovatif maksudnya. Dan menjadi seorang pebisnis pun memiliki potensi peluang yang besar untuk meraih kesuksesan, salah satunya di bidang fashion. Mungkin sekian. Oh ya, di sini ada kontak personnya ya, ada WhatsApp, ada emailnya, ada Instagramnya, teman-teman boleh cek dan follow juga ya, by the way. Terus untuk alamatnya ada di Perum Rawa Mas Indah, nomor Blok C1, nomor 17. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan.